Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam bahagia. Salam bahagia. Yang saya hormati Pak Kadis BMD Kabupaten Jemberana, dalam hal ini diwakili Pak Kabid Pemdes Pak Sadikin, beserta jajarannya Pak Camat Melaya, untuk semua luar biasa. Dua wilayahnya mewakili Kabupaten Jemberana. Tentunya yang berbahagia hari ini adalah Pak Perbekel Desa Blimbing Sari, beserta jajarannya Pak Pendeta yang hadir di sebelah, beserta tim pembina penilai lomba Desa Kelurahan Kabupaten Jemberana yang saya hormati. Jadi puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan tahapan akhir dari penilaian lomba desa, yaitu tahapan pemaparan. Tadi kita diawali dengan penilaian pemaparan ke Desa Kutuh. Untuk Desa Blimbing Sari dapat yang urutan nomor 2, dan terakhir nanti kami Desa Pelihatan. Mudah-mudahan semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi secara teknis kegiatan ini langsung dimoderasi oleh D. Agus Nyoman Asike. Silakan dilanjutkan D. Agus. Terus semua. Mohon izin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam bahagia. Salam bahagia. Bapak Ibu tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Kadis PMD yang diwakili oleh Pak Kabid Pemdes beserta jajaran, Bapak Camat Melaya beserta jajaran, serta Bapak Perbekel Blimbing Sari beserta jajaran. Mohon izin untuk saya memoderasi sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 ini. Dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya kami sudah menonton video pemaparan yang Pak Mekel sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita lakukan sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan tata tertib tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Nanti akan muncul di layar timer. Mohon diperhatikan waktunya. Ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Perbekel. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. 4, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh Perbekel dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. 5, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sampun jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jika sudah jelas, maka saya akan membacakan 3 pertanyaan utama untuk Desa Blimbing Sari. Pertanyaan pertama, Desa Blimbing Sari merupakan salah satu desa wisata. Mohon jelaskan peran BUM Desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di Desa Blimbing Sari.
Sekali lagi saya ulangi. Desa Blimbing Sari merupakan salah satu desa wisata. Mohon dijelaskan peran BUM Desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di Desa Blimbing Sari. Pertanyaan kedua, mohon jelaskan pengelolaan TPS 3R di Desa Blimbing Sari. Apakah ada pungutan? Kemana disalurkan produk kompos yang dihasilkan? Sekali lagi, mohon jelaskan pengelolaan TPS 3R yang ada di Desa Blimbing Sari. Apakah ada pungutan dan kemana disalurkan produk kompos yang dihasilkan? Pertanyaan ketiga, inovasi EcoPrint merupakan kerajinan kain milik warga Desa Blimbing Sari yang sudah dikelola BUMDes. Sejak didirikan sampai sekarang, di mana sajakah hasil produksi ini dipasarkan? Melihat kualitas produk yang terbilang baik, bagaimana peran desa dan BUMDes untuk mengembangkan agar lebih dikenal atau diketahui oleh masyarakat luas, baik di Bali maupun di luar Bali? Saya ulangi sekali lagi. Inovasi EcoPrint merupakan kerajinan kain milik warga Desa Blimbing Sari yang sudah dikelola oleh BUMDes. Sejak didirikan sampai sekarang, di mana sajakah hasil produksi dipasarkan? Melihat kualitas produk yang terbilang baik, bagaimana peran desa dan BUMDes untuk mengembangkan agar lebih dikenal atau diketahui oleh masyarakat luas, baik di Bali maupun di luar Bali? Sudah jelas pertanyaannya? Jika sudah, kami persilahkan Pak Mekel untuk memberikan jawaban atau tanggapan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam bahagia. Salam. Pak Kadis yang diwakili Pak Kabid yang dia hormati serta seluruh tim yang ada. Sebelum saya memulai, baiklah saya perkenalkan diri dengan cepat dulu. Tiang selaku perbekal Desa Blimbing Sari, di sebelah kanan saya Ketua Tim Penggerak PKK, di sebelah kiri saya Bapak Pendeta selaku motivator kerajinan EcoPrint yang ada di Desa Blimbing Sari. Sebelah kiri saya Pak Oyan Murtiase selaku Pokdarwis, Ketua Pokdarwis. Sebelah kiri saya yang paling pojok, beliau Ketua BPD Desa Blimbing Sari. Di belakang ada Ibu Bidan Desa, Ibu Direktur BUMDes, Pak Madil selaku pendamping pendidikan, Pak Sekdes dan Ibu pendamping desa. Itu yang saya perkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan yang Bapak berikan terkait dengan desa wisata di Blimbing Sari. Seperti yang sudah kami paparkan dalam inovasi desa, Desa Blimbing Sari merupakan salah satu desa wisata yang berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena seluruh komponen masyarakat yang kita perdayakan, pemberdayaan masyarakat, kita di sini tidak ada investor yang masuk. Di ke depan kami berpikir kalau investor masuk akan mengurangi arti desa wisata sendiri. Peranan BUMDes, kami di sini di Blimbing Sari merupakan desa wisata yang berbasis masyarakat, jadi semua dikelola komite perwisata. Kalau ngetrennya di provinsi dan di kabupaten Pokdarwis, tapi karena sebutan kami dari 2025 sudah menyebutkan komite perwisata, jadi sampai 2005 kami menyebutkan komite perwisata. Sampai saat ini tetap kami kadang-kadang lupa menyebutkan Pokdarwisnya, selalu menyampaikan komite perwisata. Komite perwisata di bawah BUMDes, karena
semua kebijakan-kebijakan dan keuangan yang ada di Desa Belimbing Sari, muaranya penambahan ekonomi masyarakat atau pengembangan ekonomi masyarakat, kita taruh di bawah BUMDes. Jadi semua diatur di BUMDes. Selama ini Komite Pariwisata hanya kami belum berani memungut tiket masuk ke Desa Belimbing Sari. Jadi yang dipungut hanya di kamar dan di makanan. Jadi di setiap homestay harus memberikan kontribusinya kepada BUMDes. Jadi selama ini hanya baru sedikit yang kami minta kepada masyarakat, karena ini milik masyarakat, jadi homestay yang ada di Desa Belimbing Sari milik masyarakat. Sedikit kami memungut hanya 5.000 per orang per hari. Jadi semua dikelola oleh BUMDes lewat Komite Pariwisata. Kalau makanan kita potong setiap tamu-tamu yang hadir di Belimbing Sari dipotong hanya 10%, juga disetorkan ke BUMDes oleh Komite Pariwisata. Dan pengembangan atau apa yang dibutuhkan Komite Pariwisata, proposalnya harus lewat BUMDes. Jadi BUMDes yang meng-ACC, Direktur BUMDes ACC baru disampaikan kepada Perbekal terkait dengan pembiayaan. Setiap tahun kami selalu menyertakan modal BUMDes 100 juta. Tapi tahun kemarin karena ada lapak yang kita buat, kita sertakan modal 200 juta untuk menambah pariwisata yang ada di Desa Belimbing Sari, memperlengkapi kebutuhan kuliner di Desa Belimbing Sari. Itu peranan BUMDes terkait dengan desa dan pariwisata di Belimbing Sari. Dan ke depan selalu kami akan berpikir bagaimana promosi desa wisata ini selalu dikedepankan, karena selama ini kami sudah bekerja sama juga dengan Traveloka untuk menunjang pariwisata, promosi pariwisata, dan bekerja sama dengan travel-travel lainnya ke depan. Paling tidak orang akan mengenal Desa Belimbing Sari dan mempermudah mengakses atau transaksi menginap mungkin di Belimbing Sari dengan travel-travel yang ada di Pulau Bali ini. Itu terkait dengan pariwisata. Saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua, tentunya TPS 3R yang kita buat ini bantuan juga dari pusat, tentu lewat provinsi, lewat kabupaten, mengizinkan ada TPS di Desa Belimbing Sari dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan. TPS 3R di Belimbing Sari kita baru mulai tahun kemarin, jadi tahun sekarang tahun 1,5 tahun dengan tahun yang sekarang kami di Desa Belimbing Sari memberlakukan TPS 3R. Di samping menunjang pariwisata yang ada di Desa Belimbing Sari, bagaimana kita bisa hidup bersih, memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga masing-masing. Jadi sampah plastik, sampah organik yang ada di rumah tangga nanti disetorkan, dibawa, diangkut oleh petugas TPS 3R. Kami hanya saat ini baru tiga orang pengelola TPS 3R. TPS 3R juga di bawah naungan BUMDes, karena operasional TPS 3R terlalu besar kalau kita tidak menyertakan modal di sana, rasanya tidak akan jalan. Sementara saat ini TPS 3R memungut biaya kepada masyarakat 20.000 per bulan. Jadi per kepala keluarga membayar 20.000 per bulan. Nanti sampah organik kita buatkan pupuk organik ini. Sementara saat ini karena produksinya belum begitu banyak, kita menjual kepada masyarakat sekitar, masyarakat Desa Belimbing Sari. Dan ada mungkin beberapa yang dibeli oleh tetangga, desa tetangga.
Itu terkait dengan TPS 3R. Mudah-mudahan ke depan kompos ini akan bisa diproduksi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi kebun-kebun masyarakat yang bisa dibantu dalam usaha pertanian mereka. Karena di Desa Blimbing Sari 433 hektar ini 30%-nya mungkin pemukiman, sisanya perkebunan masyarakat. Mungkin itu saja, kurang rasanya keperluan yang diproduksi oleh TPS 3R sendiri terkait dengan komposnya. Mudah-mudahan akan bisa mencukupi desa dulu, baru akan kita jual ke desa tetangga. Untuk EcoPrint sendiri, ini usaha yang sebenarnya dimotivator oleh Bapak Pendeta, diberikan pelajaran kepada atau training kepada ibu-ibu dan remaja untuk memproduksi EcoPrint. EcoPrint ini sangat menarik sekali, sangat unik. Kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak yang hadir kemarin di Desa Blimbing Sari melihatnya, ini sangat diminati oleh tamu-tamu yang hadir di Desa Blimbing Sari. Ini merupakan satu paket juga, paket wisata yang ada di Blimbing Sari, bagaimana tamu yang hadir kita berikan pelatihan untuk membuat EcoPrint, karena simple tapi tidak ribet, tapi hasilnya bagus. Banyak peminat dari beberapa kelompok-kelompok tamu yang hadir ke Blimbing Sari, bagaimana mereka ingin belajar tentang EcoPrint. Sementara kalau penjualan EcoPrint, kita sebagai souvenir hanya baru sebagai souvenir yang ada di Desa Blimbing Sari. Mudah-mudahan ke depan akan produksinya lebih banyak dan bisa kita berikan kepada masyarakat luas tentunya pengenalan EcoPrint. Sebenarnya EcoPrint ini kalau dibuat di rumah tangga masing-masing bisa, tidak sulit. Maka dari itu Bapak Pendeta dengan tim pengembangan pariwisata memberikan pelajaran kepada tamu-tamu yang hadir terkait dengan EcoPrint. Peran BUMDes sama dengan TPS, sama dengan di pariwisata, bagaimana kita membantu memberikan modal kepada penggiat ekonomi kreatif ini. Dan sementara kami belum memungut kontribusi, karena kontribusi yang kami pungut hanya di pariwisata saja. Jadi produksi EcoPrint murni dikelola oleh masyarakat dan keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu sementara Pak, jawaban dari saya. Kalau ada tambahan dari Pak Pendeta mungkin terkait dengan EcoPrint, atau saya langsung. Silakan jika ada tambahan dari Pak pendamping ataupun dari Pak Pendeta, silakan. Om Swastiastu. Yang langsung penambahan aja bahwa EcoPrint itu salah satu cara kami di Blimbing Sari memperpanjang stay atau tinggal tamu itu. Jadi kalau dengan ada pelatihan EcoPrint, ya minimal dia nambah 1 hari kan gitu. Nah ini juga aspek ya profit juga untuk semua gitu. Walaupun ya istilahnya hanya 1 item, tapi akan menambah hari tamu itu tinggal, daripada kita misalnya kalau mengandalkan 1 item, nah sekarang ada 2, ada 3 dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara kita untuk prolong tamu itu tinggal. Tentu bagi masyarakat sudah dijelaskan oleh Pak Perbekel, saya hanya menambahkan bagian itunya saja. Terima kasih. Ini ada tambahan berikut.
Silakan kalau masih ada tambahan. Dari pariwisata Dari pariwisata mungkin. Komite. masuk. Pak, Komisaris itu ya saya tambahkan mengenai pemasaran. Jadi terkait dengan 3 hal pokok yang kita lakukan di pariwisata adalah hospitality dan juga administrasi dan juga pendataan. Kalau kita lomba-lomba itu pasti pendataan sangat penting. Jadi terkait dengan marketing, itu marketing yang paling efektif adalah pelanggan sendiri, ataupun tamu-tamu sendiri. Jadi dari sekarang ini sudah ada tahun ke-7 dari grup-grup yang sudah pernah ke sini itu kembali lagi. Jadi dari mereka sangat efektif untuk memasarkan. Jadi mereka akan memberikan rekomendasi bagaimana Negeri ini sebagai pilihan untuk berwisata. Apalagi ada tambahan-tambahan kuprit dan sebagainya. Kedepannya kita optimis bahwa kita akan menjadi desa wisata salah satu pilihan dari masyarakat Nusantara maupun mancanegara. Terima kasih. Mungkin Masih ada? Halo? Kalau masih ada yang ingin ditambahkan, silakan. Tapi sudah cukup? Cukup. Oke. Rasanya sudah cukup. Oke. Jika sudah cukup, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang pertama, bagaimana pengembangan dan keberlanjutan inovasi asap cair dalam mengatasi permasalahan limbah kayu di Desa Blimbing Sari? Dari mana? Bagaimana pengembangan dan keberlanjutan inovasi asap cair dalam mengatasi permasalahan limbah kayu di Desa Blimbing Sari? Oke, silakan dijawab. Baik, terkait dengan inovasi asap cair ini merupakan salah satu brand di Blimbing Sari. Asap cair ini sebenarnya kalau kita melihat sejarah atau pendahulu kita ini Yehsang busa yang ada di kayu bakar yang biasa dipakai obat. Ini sangat-sangat efektif sekali di kampung, di desa untuk P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, umpamanya ada kena sabit masyarakat, kena terbakar, sangat-sangat efektif untuk pertama kali pertolongannya pakai asap cair ini. Ke depan tentunya produksi ini karena kita di kampung, di desa, tentu banyak kayu bakar yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk limbah-limbah ini bisa dimanfaatkan. Terkait dengan perjalanan selama ini, sementara mungkin produksi harus cepat terjual, dikenal oleh masyarakat umum, dan kalau limbah-limbah kayu yang ada di desa ini sebenarnya masih banyak, masih cukup, bahkan sementara ini lebih harus kita tingkatkan di produksinya, harus kita tingkatkan di penjualan asap cair dan pengenalan kepada masyarakat umum. Itu mungkin ada tambahan sama yang Om Swastiastu, mungkin saya menambahkan sedikit berkenaan dengan pengelolaan asap cair. Memang asap cair ini dikelola memang oleh kelompok masyarakat yang memproduksinya. Jadi
dengan adanya limbah-limbah yang pertama adalah limbah kayu. Jadi jauh dulu itu kita kalau masyarakat di Blimbing Sari itu biasanya kan kita daerah perkebunan juga, jadi banyak coklat dan segala macam kayu. Jadi biasanya beberapa waktu pasti akan ada pemangkasan dan segala macam. Jadi itu tidak akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang untuk untuk kayu bakar dan segala macam sudah tidak terlalu banyak masyarakat yang mempergunakan itu. Jadi dengan adanya seperti itu, jadi masyarakat lebih kelompok terutama memanfaatkan itu menjadi sebuah inovasi, yaitu asap cair. Jadi asap cair ini merupakan seperti penyulingan. Jadi pembakaran kayu itu disuling dan akan menghasilkan titik-titik air yang akan ditampung dan dipergunakan sebagai bahan untuk obat dan dimanfaatkan. Jadi mungkin untuk kedepannya seperti apa yang dikatakan Pak Mektal, berarti kita akan lebih lagi terutama dalam hal promosi. Jadi promosi dengan harapan bahwa semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak orang yang merasa membutuhkan, tentu saja akan banyak permintaan dari produksi dari asap cair itu sendiri. Tentunya kita akan lebih lagi dengan banyaknya produksi, tentunya akan lebih banyak lagi sampah-sampah yang atau kayu-kayu limbah itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi itu yang biasa manfaatkan. Pas, Pak. Oke, terima kasih. Kita masih punya banyak waktu nih, Ki. Ya. Pertanyaan selanjutnya, nih. Ya. Bagaimana rencana Desa Blimbing Sari ke depannya untuk mengembangkan dari inovasi-inovasi yang sudah ada saat ini, baik itu di bidang pemerintahan, baik di bidang kewilayahan maupun kemasyarakatan, apa kira-kira ke depannya akan dilakukan oleh Desa Blimbing Sari untuk mengembangkan inovasi, baik itu menyempurnakan yang sudah ada ataupun mengembangkan inovasi baru. Rencana-rencana seperti apa ke depannya akan dilakukan oleh Desa Blimbing Sari? Silahkan. Baik, tentu terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di Desa Blimbing Sari, kalau saya melihat secara umum, inovasi ini memang harus banyak promosi, Pak. Apa yang kita buat di Desa Blimbing Sari harus dipromosikan. Jadi di dalam hal promosi ini tentu bagaimana kita memakai media sosial yang ada, karena sekarang zamannya milenial, jadi anak-anak muda banyak yang bisa membantu kami di desa untuk mempromosikan di medsos terkait dengan bagaimana perkembangan Desa Blimbing Sari selanjutnya. Tentu kami dengan masyarakat, dengan tokoh selalu berpikir bahwa kita harus selalu maju. Harus selalu maju, kita gandeng tokoh masyarakat, kita gandeng pemuda-pemuda, anak-anak milenial ini untuk kita boleh hidup di desa, tapi kita mau tinggal di desa rasa kota, Pak. Kita tinggal di desa tapi rasa di kota. Mudah-mudahan ke depan Desa Blimbing Sari akan lebih dikenal Blimbing Sari. Mudah-mudahan harapan kita jalan tol, tamu akan banyak datang ke Blimbing Sari. Begitu juga tentunya pasti kita selalu bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi terkait dengan promosi yang ada di Desa Blimbing Sari. Nih, Pak. Saya menambahkan sedikit, Bapak
mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Perbekal tadi mengenai promosi di media sosial. Saya selaku pendeta yang memotivasi umat, khususnya saya teringat bahwa konten dari apa yang kita promosikan salah satunya adalah kita membuat Belimbing Sari Festival setiap bulan November. Nah, Belimbing Sari Festival ini sudah 2 kali berjalan dan kita berusaha ada progres dari konten dan juga dari partisipan yang mengikuti daripada Belimbing Sari Festival ini. Seperti tahun kemarin itu kita membuat lomba nari pendet ya untuk seluruh TK di Kecamatan Melaya. Ya kalau bisa tahun ini dalam rangka 85 tahun Belimbing Sari kita akan adakan se-Kabupaten Jemberana itu untuk TK. Mengapa TK? Karena kalau TK berarti orang tuanya pasti ikut. Nah itu salah satu konten yang kami create ya di Belimbing Sari Festival. Tidak hanya itu tentunya, tapi ini dalam 1 bulan di mana diawali pada hari Minggu pertama di bulan November sampai akhir daripada November itu kita sebut Belimbing Sari Festival dengan berbagai acara yang kita buat. Mudah-mudahan ini didukung oleh semua pihak juga. Dan yang outing kami juga berencana dalam tahun ini anak-anak muda kami itu mau tampil di Yogyakarta di Duta Wacana. Ini sedang dalam usaha mencari sponsor. Mohon dukungan sponsor supaya pembiayaan kita bisa pergi ke Yogyakarta, khususnya di kampus Duta Wacana. Mengapa di kampus Duta Wacana? Karena di situ kami ya kenal, itu alasan, tapi juga karena di situ dari berbagai orang di Indonesia yang ada di kampus Duta Wacana itu. Tidak saja karena kami desa Kristen tidak aja seiman, tapi Duta Wacana itu kan ada kedokteran, ada macam-macam arsitek dan sebagainya mahasiswanya, sehingga kami berpikir itu sangat efektif untuk promosi. Kami akan menabuh di sana, khas kami lagu-lagu Alkitab yang saya gali kita gali dari Alkitab, lalu kita akan tarikan dalam tradisi Bali. Saya pikir cukup unik karena perpaduan antara keimanan dan budaya Bali yang kami presentasikan di Jogja nantinya. Tentu bersamaan itu kami akan bawa ekoprint, bawa wedang yang kami buat dengan ibu-ibu di sini, karena di sini banyak sekali daun-daun yang berguna. Seperti daun kayu manis, daun salam dan sebagainya, itu kami create menjadi yang kami sebut wedang ceria. Jadi kalau minum ini nggak akan bersedih ya, jadi akan ceria terus begitu. Nah itu kita mau bawa sembari kita mendisplay gambar tentang Belimbing Sari. Nah ini beberapa kali saya sebagai pendeta kedatangan tamu, kok baru tahu ya gitu. Jadi sebetulnya banyak yang belum tahu bahkan di dalam negeri sendiri gitu ya. Mereka baru tahu dari YouTube dan sebagainya. Menurut saya ini perlu di gaspol bagaimana kita mempromosikan. Ini yang saya pikir sebagai pimpinan umat dan pendamping pastor tentunya memotivasi umat ya. Promosi intern dengan memperkuat konten kita dan juga promosi keluar terutama di Kota Budaya Yogyakarta. Kami berencana di situ 3 malam ya untuk menjangkau mahasiswa, lalu ya koleha-koleha saya seperti pendeta dan sebagainya, dan umum itu rencana kami dengan membawa sekegong pemuda-pemudi gereja atau desa lah, karena kami di sini desa dan gereja ya satu gitu ya. Nah demikian tambahan saya dari pihak saya Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta atas tambahannya. Tentu Pak Kabid dengan lomba desa ini semoga lebih dikenal bagi masyarakat luas. Kalau
juara 1 kan lebih dikenal, Pak. Oke, bagus, saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapannya, luar biasa sekali. Ke depan rencana-rencana ke depannya sudah dipikirkan dengan sangat matang untuk wisata Desa Blimbing Sari. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya Niki terkait dengan inovasi penangkaran curik Bali. Bagaimana inovasi penangkaran curik Bali ini dapat mendukung pelestarian keberadaan curik Bali di alam? Apakah ada dukungan dari APBDes untuk kegiatan inovasi ini dan hal-hal lainnya mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih terkait dengan penangkaran curik Bali yang dulu dari 8 pasang, Pak, 8 pasang sekarang sudah menghasilkan anakan 103. Jadi 103 ini terkait dengan pelepas liarannya 10% itu harus disetorkan kepada pemerintah lewat KSDA. Jadi 10% dari anakan ini harus disetor kepada pemerintah. Kami di sini sudah siap ada di kandang 20 ekor untuk yang dilepas liarkan. Mudah-mudahan kami masih mencari momen yang baik, Pak, untuk lepas liaran ini. Kalau saya besok juara 1 mungkin momennya di sana saya lepas liarannya, Pak. Hanya mencari momen yang tepat untuk lepas liaran. Di masyarakat sangat membantu sekali karena penangkaran curik Bali yang ada di Blimbing Sari ini ditangkar oleh masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ada sekarang 20 kepala keluarga yang memelihara curik Bali ini sangat membantu. Kenapa saya bilang sangat membantu? Karena ada salah satu keluarga yang memposting anak saya bisa kuliah karena curik Bali itu. Jadi saya bangga sekali ketika membaca postingan masyarakat penangkar ini berarti sangat-sangat membantu dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sendiri. Mudah-mudahan curik Bali ini apa yang kita cita-citakan dulu di Blimbing Sari ini banyak sekali curik yang berkeliaran. Setelah lama-lama burung ini mulai punah, kita sekarang lagi mengembangkan dan utamanya akan dilepas liarkan di Desa Blimbing Sari. Terkait dengan dana desa yang diberikan dari awal penangkaran ini kita diberikan CSR 3 pasang oleh BI Bank Indonesia. Berikutnya kita pakai dana desa, anggaran dana desa untuk membeli indukan-indukan curik Bali. Dan akhirnya sekarang setiap tahun kita pasang anggaran karena curik Bali ini perlu vitamin juga, obat-obatannya kita danai dari ADD, anggaran dana desa. Setiap tahun pasti selalu kita pasang di APBDes terkait dengan pelatihan juga. Pelatihan penangkar untuk curik Bali. Kami sangat-sangat konsisten sekali terkait dengan keberadaan curik Bali ini. Karena ini juga merupakan salah satu kunjungan wisata. Jadi ke depan rencana saya ke depan bagaimana orang bisa adopsi curik Bali. Saya berikan contoh seperti sekarang lagi ngetren orang menanam pohon diberikan nama. Saya ingin ke depan tamu yang hadir di Blimbing Sari beli curik Bali dilepas di Blimbing Sari. Kita kasih ring kakinya, kasih nama siapa pelepasnya. Namanya Pak Kadis datang, Pak Kadis PMD Provinsi. Kita akan berikan ring, beli di sini, lepas di sini gitu, tidak dibawa pulang. Lebih mungkin berapa tahun datang lagi ke Blimbing Sari melihat mana burung saya, nanti bisa kita pantau karena yang dilepas liar itu harus dipantau setiap saat.
setiap saat dipantau di mana dia tinggal, bagaimana kebutuhan pakannya cukup apa tidak. Itu terkait dengan Curik Bali ke depannya, mudah-mudahan ini bisa melestarikan, ikut menjaga juga populasi yang ada di Bali Barat. Terima kasih Pak. Terima kasih atas tanggapan dan jawaban yang diberikan. Mungkin waktu kita lagi 7 menit. Niki pamungkas lah pernyataan dari Pak Mekal. Mohon dijelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini. Karena umum terjadi selesai lomba biasanya terjadi penurunan atau melemah lah artinya. Penurunan pelayanan, inovasi yang mau berkurang. Nah, sehingga nanti perlu digeloralkan bahwa spirit atau semangat lomba ini tidak hanya ketika perlombaan saja, tapi setiap hari. Silahkan disampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan pasca lomba, tentu kami akan selalu berjuang, Pak. Ya, berjuang tetap semangat, tidak kendor, gaspol katanya Pak Pendeta tadi. Apalagi ada rancangan tambahan lagi 2 tahun, Pak. Saya sudah harus pensiun 2025, 2 tahun lagi ditambah waktunya pasti harus ngegas lagi, Pak. Mungkin kemarin sudah agak loyo, ini sudah mau berhenti, tapi karena kemarin saya ikut rapat dengan Pak Kadis di Denpasar, ditambah katanya lagi 2 tahun, semangatnya pasti lebih semangat. Bagaimana Belimbing Sari ini selalu menjadi mohon maaf saja ikon di Jembrana, kami harus selangkah di depan, Pak. Itu moto saya dari dulu, selangkah di depan daripada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jembrana. Tentunya dengan dipercayakan kami oleh pemerintah Kabupaten Jembrana menjadi kandidat lomba sekarang, bagaimana ke depan akun harus lebih baik dari yang sekarang. Selangkah di depan itu moto kami di Belimbing Sari. Mudah-mudahan tidak layu, Pak, tidak surut semangat kami, semangat teman-teman dalam bidang administrasi desa, laporan pertanggungjawaban harus lebih bagus. Oke? Ya. Dari aspek spirit, saya pikir ini kan kami bukan membuatnya untuk perlombaan, Pak. Jadi ini berangkat dari kreativitas dan kebutuhan masyarakat. Jadi kita ini berbuat sesuatu yang inovatif karena sadar kita hidup dari pariwisata. Kalau kita tidak berinovasi, kita tidak berkreasi, orang tidak akan terus tertarik pada kita. Nah, kesadaran ini menurut saya adalah lebih menggaransi bahwa keberlangsungan apa yang kita buat itu lebih terjamin daripada bahwa kita yang penting menang. Saya pikir itu, sehingga saya sebagai pendamping rohani, saya pikir dengan Pak Kel berjuang tentunya bukan semata-mata supaya dapat juara, kalau diberi juga dengan sukacita pasti tentunya, tetapi terlebih ini sadar hidup kita tergantung dari inovasi dan kreasi ini, sehingga ya ini kami melihat bahwa lomba desa ini lebih pada evaluasi diri kita ya, masyarakat di sini, sejauh mana kita sudah melangkah dan sejauh mana kita harus lebih lagi ke depannya. Saya kira begitu, tapi ya di atas semuanya kiranya Tuhan berkenan apa yang kita rencanakan, pikirkan dan sebagainya. Nah, ini harapan kami, atau boleh katakan janji iman kami, begitulah, kami akan berjuang terus. Terima kasih. Oke. Terima kasih, sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oh, enggak. Luar biasa sekali, tepuk tangan, aplaus untuk Desa Belimbing Sari. Jadi waktu kurang lebih sisa 2 menit.
eh sudah kita anggap sudah cukup nih sesi tanya jawab kali ini. Kita sudah lalui kurang lebih 38 menit tanya jawab menggali atas apa inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Desa Blimbing Sari. Luar biasa sekali. Terima kasih pada Dinas PMD Kabupaten Jemberana yang hari ini diwakili oleh Pak Kabid Pemdes, Pak Camat Melayu, selalu mendampingi Desa Blimbing Sari. Semoga Desa Blimbing Sari terus bisa semakin maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab kali ini, kita mungkin bisa foto bersama dulu nih. Kalau ada yang di luar kamera mungkin bisa ikut serta masuk ke frame. Yang di belakang berdiri. Oke, yang di belakang saya berdiri. Sudah? Sudah semua? Ini gambarnya kiri kanan Nih. Oke. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih banyak Desa Blimbing Sari. Sekali lagi aplaus. Semua. Demikianlah sesi tanya jawab untuk tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 bersama Desa Blimbing Sari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Para Mas Santi, Om Santi 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 Om, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.